pers bisa menjadi pilar keempat, ini kan ada semacam pesimisme, ya. Justru yang harus kita Komitmen dalam membangun daerah menjadi alasan kuat pejabat legislatif terhadap kemajuan daerah. Namun, hal tersebut melibatkan kalangan pejabat eksekutif atau harusnya memang melibatkan kalangan pejabat eksekutif yang memiliki peran penting sebagai penyelenggara pemerintah. Dan permintaan keterbukaan informasi kepada Pemkab Kuningan, Jawa Barat ini setelah dibuktikan oleh pejabat legislatif dalam merumuskan anggaran dan pembuatan regulasi daerah. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Ahmad Ripai, wartawan Tribun Cirebon, yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Ahmad Ripai, silahkan informasi selengkapnya. Baik, Justina, dapat saya sampaikan mengenai keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kuningan tentu sudah dibuktikan dengan para pejabat legislatif. Hal itu menyusul dengan perumusan ataupun agenda pekerjaan yang dilakukan oleh para pejabat legislatif dalam mengawal ataupun membuat anggaran untuk kesejahteraan dan kemaslahan masyarakat Kabupaten Kuningan. Keterbukaan ini dibuktikan dengan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan saat terkemuka dalam kegiatan diskusi publik warung rakyat yang dilakukan oleh para aktivis masyarakat dan tokoh lapisan masyarakat Kuningan di kedai nangkring yang beralamat di Jalan Aruji, dan ini menjadi motivasi bagi para aktivis untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi dan penyelenggaraan program pemerintah. Dan tidak hanya itu, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang akrab disapa Jul Rahdi ini menyebutkan bahwa keterbukaan informasi telah dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang terkemuka dan tersebar baik melalui media ataupun kegiatan langsung di kalangan masyarakat dalam kegiatan reses ataupun kunjungan dalam daerah. Demikian Justina yang dapat saya sampaikan mengenai keterbukaan dan dukungan pejabat legislatif dalam pembangunan Kabupaten Kuningan di kantor DPRD Kabupaten Kuningan untuk masyarakat. Terima kasih, saya Ahmad Ripai dari Kabupaten Kuningan melaporkan. Luar wartawan. Kalau wartawan menanyakan apakah pers bisa menjadi pilar keempat, ini kan ada semacam pesimisme, ya. Justru yang harus kita harus optimis. Sebagai seorang pelawak misalnya, apakah saya lucu di depan orang? Kan harusnya dia sendiri yang harus harus mengintrospeksi. Demikian juga ini. Apakah wartawan bisa menjadi pilar keempat? Pada dasarnya memang wartawan ini menjadi pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tinggal bagaimana kita sebagai insan pers, sebagai insan wartawan bisa memerankan itu. Kita jangan betul bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jalil, ya, dengan adanya perkembangan media sosial, perkembangan teknologi informasi, ini seperti media seperti berada di ujung jurang. Tapi kita jangan sampai nyemplung ke jurang, ya kita harus mempunyai satu kiat. Kiat itu datang dari teman-teman wartawan itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana pendekatan profesi wartawan ini dengan kebijakan pemerintah? Ya, kembali kepada kita. Wartawan punya asosiasi, wartawan punya dewan pers. Bagaimana ini bisa mengkolaborasikan antara asosiasi-asosiasi kewartawanan ini bisa melakukan satu pendekatan dengan pemerintah daerah agar kebijakannya berpihak kepada pers. Itu jangan sampai pers tadi kehilangan orientasi. Bahkan sekarang yang lebih berperan adalah influencer dan lain sebagainya. Itu merupakan tantangan bagi kita, ya. Banyak kok jalan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Itu ya. Jadi jangan pesimis dengan kondisi dan keadaan sekarang. Kemudian tadi dari Saudara Nang ini yang ditujukan kepada saya tentang kiat. Saya kira kalau dalam berpolitik itu pasti ada lawan politik.
dalam setiap politik itu pasti ada kompetitor. Ya. Kalau politik tidak ada lawan politik itu hampa. Ya. Ya. Kalau politik tidak ada lawan politik hampa. Tapi bagaimana tadi Pak Nanang menanyakan kiat saya bisa berhasil ya memenangkan kompetisi, yaitu sederhana. Dalam politik itu kan ada petarung dan ada petarung tangguh. Ya. Kalau saya bukan petarung dan bukan petarung tangguh. Saya ini seniman politik. Dalam politik itu Pak Nanang, kita kata bahasa peribahasa Jawa ngeluruk berbagi pengalaman. Itu aja, terima kasih. Kang Jari, sedikit saja. Ya, terima kasih Kang Ian. Terkait tema, saya tadi sebelum acara dimulai dengan Kang Pandu bilang temanya terlalu Orde Baru. Coba narasinya Kang Pandi coba baca. Saya di dejavu seperti membaca tema-tema seminar Orde Baru. Jadi makanya kami tadi tidak sampai detil gitu. Mohon maaf nih kalau ada bapak-bapak Orde Baru ya. Padahal bukan kami. Tapi apa ya? Ketika berbicara menguatkan pers begitu kan apa ya? Itu sangat mekanikal ya. Sangat nggak ada rumusnya gitu. Nggak ada rumusnya antara penguatan, bagaimana cara menguatkan pers dengan dinamika sekarang media yang tumbuh tidak pakai pupuk sekarang media tumbuhnya, siapapun bisa jadi media. Ya. Jadi ketika berbicara tentang apa soal pilar keempat begitu ya, sekali lagi untuk meneguhkan tetap kawan-kawan dan media ingin tetap menjadi pilar keempat, ya memang harus dibuktikan sendiri. Di luar wartawan. Kalau wartawan menanyakan apakah pers bisa menjadi pilar keempat, ini kan ada semacam pesimisme. Ya. Justru yang harus kita harus optimis. Sebagai seorang pelawak misalnya, apakah saya lucu di depan orang? Kan harusnya dia sendiri yang harus harus mengintrospeksi. Demikian juga ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.